2022. Pada excited gak sih? Iya ya. Kita bersyukur banget kita dibawa Tuhan sampai di tahun yang baru ini. Dan tujuan kita cuma satu, kita mau memuji dan menyembah Tuhan terus selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan membawa kami di minggu pertama di tahun 2022 ini. It's a new year, dan hal-hal baru Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Saudaraku, dari tempat Anda masing-masing, Anda yang di rumah, Anda di tempat ini, give thanks to the Lord. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya gak pernah berubah dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. We thank you Lord Jesus. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Gak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Kasih setianya gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin saudaraku. Haleluya. I worship you, Almighty God. Sembah Dia saudaraku. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I
saudaraku yang di rumah juga katakan I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Yang bersuka cita bagi itu tangan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. There is none like you, Lord. Engkau Tuhan yang ada di hari kemarin, di hari ini, dan di masa depan. Bersyukur di tahun yang baru ini. Di minggu pertama di 2022 Tuhan. Kami mau memulai dengan benar dan terus berjalan bersama Engkau. Terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Yang terus memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Pengurapan-Mu turun atas gereja Tuhan, atas anak-anak Tuhan, baik yang di tempat ini, yang mengikuti secara online. Pengurapan-Mu turun buat setiap kami yang ambil bagian di dalam pre-service, yang di dalam service pada hari ini. Fresh anointing, bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi roh-Mu ya Tuhan, yang turun atas kami di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu 2-3 menit. Ambil take a quiet moment. Persiapkan hati. Silent cellphone Anda. Fokus pagi hari ini. Dan harapkan sesuatu yang baru. Thank you Lord Jesus. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Let's sing together. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is none like you, Lord. There is no one else like you. Let's sing together and worship Him. Sing it out. You are great. You are great. You do miracles so great. There's no
kami, rasa sembah kami hanya bagi Engkau. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Yang setuju dan siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, katakan sama-sama amin. Boleh berikan tepuk tangan, saya yakin lebih meriah lagi bagi Tuhan di awal tahun ini. Siapa yang bersyukur hari ini? Boleh kasih senyum lewat mata kita, kasih lihat. Boleh kasih wing-wing dikit, boleh. Mari kita naikkan syukur kita pagi hari ini. For He is good, amen. Dia Tuhan yang baik, Dia layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Boleh gerakin banyak-banyak, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Alright. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, menari, memuliakan Engkau Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kami bawa syukur kami Tuhan. Jadikan sama-sama, katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Saya tahu ya, syukur bagimu Tuhan. Katakan segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang memelihara, Dia Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Bapa yang memeliharaku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Katakan hidup yang kau beri, dan ini hanya lagi katakan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Biar hidup kita jadi bagi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib, amin. Mari kita bebaskan hati kita. Boleh gerak-gerak dikit, boleh ya Om Aldo di sini. Gak dilarang dan gak dosa ya. Alright, Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari bawa syukur kita pagi hari ini. Engkau Tuhan yang ajaib dan hebat. Alright, sing together. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Dia Raja atas kita. Oh, hanya Kau yang layak. Worship to be praised. Oh, ajaib.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau ada bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Engkau Raja, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Agung dan perkasa, sumber kemenanganku, Dia yang layak dan meminta selamat. Oh Yesus, Yesus Kaulah ajaib, Tuhan, Engkau ajaib. Atas kami, Engkau Yesus dan Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di tahun yang lalu, dan kami percaya, tetap percaya, kami mau katakan pagi hari ini bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami di tahun-tahun mendatang. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, dengan segenap hati katakan, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh, Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan, nama-Mu yang terindah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu menyembah-Mu, ku selalu hanya menyembah-Mu Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Dengan segenap hati katakan, nama-Mu indah. Ya Tuhan, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak dilihat, hanya Engkau yang layak Tuhan.
bangkit berdiri bersama-sama. Hanya bagi kita sembah Tuhan. Bapa yang mengasihi setiap kita, kasihnya tidak pernah berkesudahan. Mari bawa syukur kita pagi hari ini, penuhi tempat ini dengan syukur dan sembah kita. Haleluya bagimu Tuhan, hanya bagi Engkau selalu syukur kami, rasa sembah kami Tuhan. You are worthy. Segala pujian, katakan, dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian, with all your heart and soul, dan kemuliaan kini ku sembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Lagi katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu ku katakan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih-lagi kita menyembah Tuhan. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau kami hanya mau menyembah-Mu. Kami sembahkan Kau yang layak terima. Bisa dong. Nanti lo bawain ini ke atas ya. Nanti lo bawain ke atas. Hanya bagi Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. terima semua hanya bagi Dia. Satu lagi Wan, satu lagi. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Yesus kita, hanya bagi Tuhan yang layak disembah, Haleluya. Oh, yang layak ditinggikan. amin, amin. Terima kasih. Shikidalala pakashikidalala papakashikidalala pakashikidalala pakashikidalala. Shikidada papakashikidalala papakashikidalala papakalalala. Shikidada papakashikidalala pakashikidalala. Terima kasih. Shikida papakashikid. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. katakan dengan iman kita, katakan Immanuel. Immanuel, Dia yang beserta besertaku. Katakan Immanuel, diberi kata Immanuel, Engkau
penyertaan-Mu Tuhan yang kami perlukan. Gak ada yang lain deh Tuhan. Yes, Lord. Pada saat Engkau beserta dengan kami, segala permasalahan kehidupan kami gak jadi berat. Tantangan di depan sana yang seolah-olah gelap, gak ada kelihatan, kami gak takut, kami gak gentar, karena Tuhan beserta dengan kami. Bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang membawa kami di minggu pertama 2022 ini Tuhan. Kami mau mengawali tahun ini dengan benar, dan Tuhan yang mengajar kami, mengarahkan kami satu persatu. Haleluya. Dari tempat Anda masing-masing, ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Just give thanks to the Lord untuk segala sesuatunya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Shikidada papa kashikidada papa kashikidada papa kalala. Shikidada papa kashikidada papa kashikidada. Haleluya. Shikidada papa kalala. Shikidada papa kashikidada papa kalala. Sampaikan aja isi hati Anda saudaraku. Just sampaikan. Keluarkan isi hati Anda di hadapan Tuhan. It's only between you and God. Shikidada papa kashikidada papa kashikidada papa kalala. Shikidada papa kashikidada papa kalala. Shikidada papa kashikidada papa kalala. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel, 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 Tuhan besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan beserta. Bukan Tuhan katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan beserta. Engkau Tuhan besertaku, Engkau Tuhan besertaku, Engkau Tuhan besertaku. Berfirmanlah Tuhan buat setiap kami pagi hari ini. Nyatakan penyertaan-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang di rumah, yang di tempat ini, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Selamat tahun baru, Happy New Year all of you. Apa kabar? Sama-sama kita katakan Happy New Year. Selamat tahun baru 2022. Aduh, luar biasa ya. 2022. Itu apa itu Mr. Halim? Itu benar Pak Halim? Wow, apa kabar Pak Halim? Good to see you again. Alright, jangan lupa juga Anda diberkati dengan pelayanan pujian lewat Wawan pagi hari ini. Yes, dia ada bersama kita dan beberapa hari lagi dia akan pelayanan di California.
Bagi Anda yang mau membeli CD, dia ada di belakang nanti setelah kebaktian ini. $10 satunya. Terus udah gitu nanti at the end kita akan perjamuan kudus bersama-sama mengawali di tahun 2022 ini. Apa sih harapan Anda di tahun 2022? Apa harapan Anda di 2022? Siapa aja, ayo. Ya boleh, bebas. Apa? Mungkin, kenapa? Sehat, yes benar. Sehat karena 2021 lumayan genting juga ya, apalagi di akhir sampai sekarang masih ada Omikron di mana-mana. Apalagi selain kita punya sehat, apalagi harapan Anda di 2022? Panjang umur, sukses. Ya, panjang umur ya. Apalagi? Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya, hal yang di tahun 2021 sama 2022 banyak yang sama. Banyak yang sama nggak? Iya, sama. Penyakit kira-kira masih ada nggak? Tetap masih ada. Tantangan kira-kira masih ada nggak? Masih ada. Kira-kira hal-hal yang kolaps gitu-gitu ada nggak? Mungkin. Apalagi hal yang sama di tahun 2021 dan 2022 tetap ada. Apa? Layoff mungkin ada nggak? Mungkin nggak tiba-tiba harga dolar turun? Bisa jadi. Sesuatunya bisa terjadi di tahun 2022 yang sama terjadi di 2021. Tetapi yang membedakan adalah bahwa Tuhan kita ada di masa lalu, ada di masa sekarang, dan ada di masa depan. Dan hal yang baru di masa depan tidak menakutkan lagi karena Tuhan udah ada di sana. Amin. Dan hari kemarin itu udah lewat. Besok merupakan di 2022 ini masih bagi kita sebagai apa? Misteri. Ya, bagi kita masih misteri. Tapi bagi Tuhan misteri enggak? Enggak, karena Tuhan ada di sana. Jadi lagu tadi benar-benar Immanuel, Tuhan dengan beserta dengan kita. Nah, buka bersama saya sebelum kita ke topik ini. Kita ke Mazmur 23. Ini Mazmur yang berbicara tentang the goodness of God. The goodness of God. Oke, buka bersama saya Mazmur 23. Ini kayaknya yang udah sering banget dibacain sama orang-orang. Mungkin dari Anda semuanya banyak yang udah hafal, ya. Ini dia. Tuhan gembalaku yang baik. Kalau Anda bisa baca sama-sama, ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu semuanya baca ayat genap, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang kedua, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena apa? Oleh karena namanya. 4, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6, Amin. Ini akan membuka tahun baru kita di 2022. Ini berbicara tentang the goodness of God. Dari ayat 1 sampai ayat 6 berbicara tentang kebaikan Tuhan kita. Amin, saudaraku. Nah, tema kita di bulan Januari ini adalah things to remember. Hal-hal yang harus diingat di dalam mengawali tahun baru 2022. Banyak hal-hal yang harus kita ingat di tahun 2022 ini. Tapi selama 5 minggu kita akan buka satu-satu. Nah, di minggu pertama ini yang harus kita ingat, yang akan kita bahas di hari ini adalah things to remember in the new year. Hal yang harus diingat di tahun baru. Pertama dan yang paling penting, harus ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus ingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita. It's really important. Berapa dari antara Anda pernah dengar nama ini? Min Kanista. Pernah dengar nama Min Kanista enggak? Enggak?
Dia kalau ngedengar namanya kira-kira dari negara mana nih? Ada yang bisa tebak gak? Kalau tahu? Ini pasti temannya si ini nih, orang Thailand. Iya benar. Si Min Kanista ini orang Thailand. Jadi ceritanya Min sama mamanya kerjanya sebagai seorang pemulung. Dia jadi pemulung, pokoknya ngumpulin sampah gitu. Ngumpulin sampah untuk bayar uang sekolah gitu. Kerja bertahun-tahun ini dari dia kecil. Dia bantuin mamanya untuk ngumpulin collecting garbage gitu ya. Nah, hingga akhirnya ada perlombaan kayak Miss Universe di Thailand itu. Ada perlombaan kayak Putri Indonesia gitu di Thailand. Nah ternyata si Min ini walaupun dia sebagai pemulung, ternyata kalau mau minjam istilahnya Om Hani, badannya itu apa? Lencir. Bahwa ternyata dia tinggi dan cantik. Tapi dia biasa-biasa aja. Nah, tapi dia bilang gini, "Ma, aku mau ikut perlombaan ini," katanya. Akhirnya dia kerja untuk membayar untuk ikut perlombaan. Kayak putri kecantikan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ikutlah perlombaan ini. Dan akhirnya apa saudaraku? Dia menang. Dia menang menjadi salah satu Miss apa? Dia di crown dengan mahkota gitu pakai berlian. Nah, yang menarik adalah yang menjadi berita sampai bukan hanya berita di Thailand, berita dunia adalah setelah dia keluar dari karantina karena dia udah menang itu, ini terjadinya di 2015 atau 2016. Dia masih memakai selempang kemenangannya, memakai crownnya dia. Nah itu dia pakai selempang. Dia hampirin mamanya yang lagi collecting garbage dan dia peluk mamanya. Nah dia ini dia. Kalau ada Om Andi yang lagi dia memeluk dia berlutut di hadapan mamanya dengan pakaian. Nah ini dia nih. Dan ini yang dia lakukan saudaraku. Bahwa dengan kemenangannya itu, dia masih pakai crown, dia hampirin mamanya yang masih collecting garbage, dan dia mencium kaki mamanya. Kita tahu dong sebagai orang Asia, nunduk, berlutut di hadapan orang tua kita itu menunjukkan apa? Penghormatan, ya enggak sih? Honor our parent. Dan ini yang dia lakukan saudaraku. Dan dia tidak malu-malu mengatakan di media di seluruh dunia bahwa yes, mama saya dan saya adalah seorang pemulung. Dan dia tetap bilang, kalau saya tidak ada kesibukan, saya akan tetap membantu mama saya collecting garbage. Dia nggak malu. Dan yang paling luar biasa adalah yang saya mau sampaikan di sini apa? Dia nggak lupa kembali ke mamanya dan mengucapkan terima kasih karena perjuangan mamanya. Dia bisa sampai gini. Walaupun ada sedikit dia katanya sedikit berbohong, yaitu dia bilang katanya dia sudah tamat SMA, padahal sebenarnya dia belum tamat SMA. Tapi akhirnya panitia tetap memberikan kemenangan kepada dia. My point adalah bagaimana seorang Min menjadi contoh bahwa dia nggak lupa. Gak lupa dari mana keberhasilan dia. Seringkali kita lupa sama Tuhan. Seringkali kita lupa akan apa yang sudah Tuhan kerjakan di bulan-bulan kemarin, di tahun-tahun kemarin dalam hidup kita. Things to remember in the new year. Hal yang harus diingat di tahun baru ini adalah apa? Mengingat kebaikan dan perbuatan Tuhan kita. His goodness in our life. Kalau di gereja tentu gampang ya. God is good. Semuanya jawab all the time. All the time God is good. Tuhan baik ya, Tuhan baik. Cuman sampai di gereja doang 2 jam. Keluar kita udah lupa lagi. Akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Akan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan ngingetin kita, hey,
Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Nanti kita baca ayatnya. Karena Tuhan tahu bahwa tendensinya manusia adalah untuk hal-hal yang baik seringkali kita apa? Lupa. Tingkat memori kita ini karena dunia ini udah penuh jatuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan kegelapan hingga akhirnya apa? Hal-hal yang baik itu tiba-tiba memori kita jadi mengecil. Tapi kalau berita buruk gitu ya, berita jelek gitu ya, gosip semua segala macam, tiba-tiba memori kita tuh bisa bertahan lama gitu. Kita bisa ingat cerita-cerita yang zaman dulu, iya enggak? Nah, tapi kalau hal-hal yang baik tuh seringkali tiba-tiba sering gampang lupa. Dan Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang, ayo jangan pernah lupakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan. Om Andy kalau bisa tolong bukain Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18 yang mau bacain. Ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Sekali lagi saya mau bacain. Yesaya 43 ayat 18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang gimana? Kok cuma 9 ini? Hal-hal yang gimana? Yang hal dahulu. Dan jangan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi disuruh bilang, jangan ingat-ingat, jangan perhatiin yang dulu sama yang zaman purbakala yang lebih dulu-dulu lagi. Jangan diingat-ingat lagi. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Tandanya kalau Anda tiba-tiba mengingat kejadian-kejadian atau hal-hal zaman dulu atau zaman-zaman purbakala, itu tandanya bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang jangan ingat-ingat. Tandanya kalau Anda ingat-ingat itu tandanya bukan dari Tuhan, itu tandanya dari iblis. Nah, beberapa minggu yang lalu di kelompok Usia Indah, Koden nih ngomongin mengenai firman Tuhan ini, which is bagus banget gitu ya. Dibilang gini, jangan ingat-ingat dan jangan perhatikan. Jadi pada saat pikiran kita diserang, ini dibilang gini, pada saat pikiran kita diserang dengan kita teringat akan hal-hal yang dahulu. Biasanya hal-hal yang dahulu yang kita ingat apa? Hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang membuat kita marah, membuat kita kecewa, kepahitan, segala macam. Pada saat hal itu muncul di dalam pikiran kita, dikatakan gini. Karena kita tahu bahwa itu bukan datangnya dari Tuhan, diajarkan gini sama Koden, dibilang gini. Bilang, iblis, gue gak ada waktu untuk hal-hal gitu. Saya gak mau memikirkan hal gitu. Udah. Dan Anda harus mengalihkan pikiran Anda. Jadi Anda perkatakan aja, iblis, saya gak ada waktu untuk memikirkan hal tersebut. You say it. Anda ngomong, iblis, saya gak ada waktu untuk memikirkan hal tersebut. Karena ingat, firman Tuhan mengatakan, jangan ingat-ingat dan jangan perhatikan. Tandanya pada saat muncul segala kesakitan, segala kemarahan di masa lalu yang dimunculkan oleh si iblis, Anda bilang, iblis, sorry, I have no time. Nah, dikatakan juga bahwa ada 3 hal yang bisa muncul pada saat kita memberikan ruang untuk kita mengingat akan kejadian-kejadian masa lalu. Akan hal-hal zaman dulu, zaman purbakala. Ada hal-hal yang muncul. Yang pertama adalah kita bisa sedih. Katanya, kita bisa sedih karena kejadian-kejadian yang muncul yang kita ingat-ingat di masa lalu itu. Selain kita bisa sedih, hal yang kedua dikatakan kita jadi bisa benci lagi sama orang tersebut. Ngeri loh. Dan yang ketiga katanya bukan hanya kita jadi sedih, kita jadi benci sama orang itu, kita akhirnya cari orang untuk apa? Untuk kita ceritakan kemarahan dan kesedihan kita itu. Jadi kita nyari orang untuk ikutan apa? Untuk ikutan benci sama orang tersebut. Nah, itu berbahaya saudaraku. Itu sangat berbahaya. Nah, saya percaya pada saat kita memikirkan hal-hal yang zaman dulu, hal-hal zaman purbakala kita perhatikan, kita fokusin. Bukan hanya sedih, bukan hanya marah, itu membuat kita susah apa? Susah tidur, susah kerja, ya enggak?
Kalau kita udah susah tidur, efeknya gimana? Kurang tidur, akhirnya kerja gimana? Gak fokus. Ingat, hal-hal pada saat muncul hal-hal zaman dulu, zaman purbakala, itu bisa membuat kesehatan Anda bisa terganggu. Hanya gara-gara memikirkan hal-hal zaman dulu, zaman purbakala. Beda, misalnya Anda memikirkan kebaikan Tuhan. See the difference? Pada saat Anda memikirkan zaman-zaman hal-hal dari dahulu, perhatikan hal-hal dahulu, itu bisa membuat Anda gak bisa tidur, membuat Anda sakit, membuat Anda tidak konsentrasi, membuat Anda marah, membuat Anda kecewa. Tapi pada saat Anda mengisi dengan pikiran, mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, what happen next? Apa yang terjadi? Anda akan mengalami rasa tenang. You'll experience, Anda akan mengalami rasa tenang. Anda gak takut lagi ke depan. Gitu. Anda punya apa? Bisa mengampuni, bisa merilis pengampunan kepada orang lain. Iman Anda akan dibangkitkan. Karena Anda mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa lalu. Anda mengingat, gila gue nih bajingan nih. Gue nih kurang ajar banget nih. Tapi Tuhan kok baik banget sama saya ya. Tuhan tuh mengasihi saya banget ya. Dia mengasihi saya, mau mati di kayu salib buat saya. Wow, Anda bukan lagi memikirkan orang lain, tapi Anda memikirkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan Anda. Itu yang membuat berbeda sekali. Oke? Nah, ada cerita di dalam Kejadian, ada seorang yang bernama Yusuf. Nah, Anda tahu ceritanya bagaimana Yusuf dibuang sama saudaranya, lalu dia harus mengalami jadi budak, dan dia dibeli sama Potifar, difitnah sama istrinya Potifar, hingga akhirnya dia harus masuk penjara, dan setelah di penjara bertahun-tahun apa yang terjadi? Dia akhirnya bisa menginterpretasikan mimpinya raja dan dia menjadi pemimpin. Tapi ini yang menarik saudaraku. Di dalam Kejadian 41 ayat 51 bahwa Yusuf diberikan, waktu dia memimpin jadi raja, Yusuf diberikan seorang anak. Dan dia ini kata-katanya. Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Sebab katanya Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Lihat, Manasye artinya Tuhan yang melupakan masa laluku. Pahit banget hidupnya Yusuf. Difitnah, dijual, dia gak salah, dikerjain sama abang-abangnya. Dan ini yang terjadi. Tuhan membuat aku lupa sama sekali. Tandanya saya percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan Anda, asal Anda beri ruang untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan membantu Anda untuk melupakan segala masa lalu Anda, kepahitan Anda dan segala macam. Katakan amin. Bagi Anda yang mau loh. Hanya bagi Anda yang mau, Tuhan mau membantu Anda untuk melupakan masa lalu Anda. Tuhan mau melepaskan semuanya itu. Di dalam Mazmur berkali-kali dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Berkali-kali dikatakan di Mazmur kalau Anda baca, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tahu nggak itu Mazmur ngomongin kayak begitu apa? Karena Daud fokusnya apa? Daud fokusnya akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu di dalam mengawali tahun 2022 ini, kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa lalu, di dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami kecemasan, karena hidup kita tuh gak selalu smooth ya. 2021, 2022 sama. Jalanan tuh gak selalu jalan tol. Pasti ada kerikil-kerikil, bahkan ada lobang gede. Iya gak?
Ada hal-hal yang harus dijalanin. Gak selalu jalan tol, bisa jadi jalannya harus masuk jalan gang kecil. Walaupun jalan tol, bisa jadi harus ada apa? Ada kemacetan, mungkin ada tabrakan di sana yang kita nggak tahu, kita marah-marah 2-3 jam di jalan. That happen kalau kita apply di dalam perjalanan kehidupan kita. 2022 hal tersebut bisa jadi terjadi. Tapi ngebayang nggak pada saat Anda mengalami kemacetan, pada saat Anda harus melewati jalan kerikil-kerikil, ada berlobang semua segala macam, tapi Anda tetap bilang gini, aku bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Aku teringat, aku mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Aku mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Wow. 2022 mau gelap kayak gimana pun, mau ada tantangan segala macam-macam, Anda tuh gak takut, gak gentar. Karena Anda fokusnya bukan masa lalu, Anda fokusnya bukan pada zaman-zaman dulu, tapi Anda fokusnya akan kebaikan Tuhan. Nah, saya percaya itu bisa terjadi dimulai dari satu hal. Satu hal itu adalah pada saat kita menyadari bahwa semua yang ada di dalam hidup kita itu semuanya dari Tuhan. Bottom line, kalau Anda punya kesadaran in everything in your life that come from God, Anda akan menjadi orang yang mudah banget untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau Anda melihat apa yang Anda punya saat ini, apapun itu, Anda sadar bahwa itu datangnya dari Tuhan, Anda akan gampang untuk melihat kebaikan Tuhan. Lukas 12. Om Andy tolong buka Lukas 12 ayat orang kaya yang bodoh. Nah, ayat 13. Lukas 12 ayat 13 saya mau baca ini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Ketamakan apa tuh? Rakus, serakah. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. 16. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu apa? Perumpamaan. Kata Yesus, ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu. Banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ini orang kaya gak sadar. Ini orang kaya. Ada apa namanya? Ada eko gitu ya. Ini orang kaya gak sadar bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Ya enggak? Dia berpikir bahwa emang udah sepantasnya dia mendapatkan itu semuanya. Dia tidak mengembalikan kredit, apa sih kredit ya bahasa Indonesia ya. Dia gak mengembalikan semua pujian untuk Tuhan. He's not giving back all the credits to God. Karena kenapa? Karena dia punya kesombongan. Karena dia sombonglah dia bisa berkata, hai jiwaku, ini semuanya udah ada padaku.
Beristirahatlah. Dia sombong banget nih orang nih. Karena dia sombong, dia gak nginget Tuhan. Padahal Tuhan bilang gini, right now, aku akan bisa ambil nyawamu. Bukankah Tuhan bisa aja mengizinkan yang tadinya hidup kita lagi enak-enak, tiba-tiba tangan kita gak bisa bergerak. Pernah gak kejadian kayak gitu? Penyanyi yang suaranya bagus, tiba-tiba suaranya hilang. Bukan Tuhan yang buat, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Gitu. Saya termasuk tipe orang yang bukan yang sehat-sehat banget gitu loh. Tapi gue juga gak yang rese-rese banget gitu, olahraga enggak gitu, bukan. One day pagi-pagi, gak hujan, gak angin. Gue gak makan yang aneh-aneh. Tiba-tiba ini nih, punggung gak bisa bergerak begini, susah banget. Itu terjadi saudaraku. Bener. Itu langsung, hah kenapa nih lu sakit banget. Sampai kalau dipanggil Aldo gitu. Langsung kayak gini, kayak robot. Apa? Gitu loh. Harus seluruh badannya bergerak. Itu kejadian. Pernah gak Anda mengalami kejadian-kejadian bahwa pada saat kita mengalami kesombongan, pada saat kita tidak mengembalikan kredit kepada Tuhan, bukankah gampang bagi Tuhan? Tangan lo sakit, udah, lo gak bisa kerja. Ya enggak? Ini ada satu teman tiba-tiba kakinya gak bisa jalan. Susah banget jalannya. Gitu. Bagi Tuhan untuk mengizinkan hal tersebut terjadi mudah sekali. Jadi kita yang punya pekerjaan, kita yang punya segala satunya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Itu harus kita ingat saudaraku. His goodness harus kita ingat. Karena bagi Tuhan untuk ngambil gampang banget. Nah, kenapa sih Tuhan kasih perumpamaan tentang orang kaya? Kenapa? Kenapa gak kasih perumpamaan dalam bentuk yang lain? Karena apa? Karena yang bisa musuhnya Tuhan itu siapa? Uang. Orang bisa lupa Tuhan karena apa? Karena uang. Karena kekayaan. Orang yang punya uang, kata firman Tuhan, bukannya gak bisa masuk surga. Tapi bisa, banyak kali orang yang punya uang, hatinya lebih bergantung kepada apa? Harta kekayaannya dibanding bergantung kepada Tuhan. Maksud saya bukannya Anda gak boleh kaya, boleh. Boleh. Tapi tetap hatinya harus tertuju kepada Tuhan. Ingat, Tuhan sewaktu-waktu bisa mengambil segala sesuatu yang Anda miliki. Anytime. Anytime. Tuhan bisa mengambilnya. Jadi, pertama, kita harus menyadari bahwa segala sesuatunya itu datang dari Tuhan. Anda bisa dapat visa ke Amerika, apakah itu sebagai pelajar, sebagai turis, sebagai segala macam, dari Tuhan gak sih lo? Dari Tuhan. Anda bisa beli baju, beli segala macam, dapat uang, dari Tuhan gak sih? As simple as that deh. Gak usah belagu deh sama Tuhan. Intinya gitu aja. Kita masih bernafas saat ini, dari Tuhan gak sih? Dari Tuhan. Anda bisa berkumpul bersama-sama, angkat tangan, segala macam. Dari Tuhan gak sih? Dari Tuhan. Dan kalau juga Anda di rumah ada anggota keluarga Anda yang sakit semua segala macam, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda yang gak enak. Tentunya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan juga dalam hidup Anda. Amin. Bukannya Tuhan jahat, enggak. Karena Tuhan juga hadir dalam kehidupan Anda. Semuanya datangnya dari Tuhan. Kalau di kulkas rumah Anda masih ada makanan, itu dari Tuhan. Ya walaupun Tuhan gak kucur-kucur tiba-tiba kayak mana gitu, nurin jatuh di depan rumah Anda, enggak.
Cuma dengan Anda bekerja, Anda masih bisa beli makanan. Itu datang dari Tuhan. Kalau Anda nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja, karena gini, orang-orang yang sombong atau orang yang tidak mengembalikan kredit kepada Tuhan, bisa jadi orang ini melupakan Tuhan. Nah, cara gampang untuk mengingat bahwa Tuhan hadir, cara gampangnya bagaimana saudaraku? Gak usah keluar rumah dulu. Di dalam rumah aja Anda sudah melihat ada pekerjaan Tuhan. Yaitu apa? Pada saat Anda bangun dan Anda ke kamar mandi, Anda lihat kaca. Itu adalah karya Tuhan yang terbesar, yaitu diri Anda sendiri. Pada saat Anda berkaca, ini adalah karya Tuhan. Saya adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu udah karya Tuhan. Nafas saya itu dari Tuhan ya. Ya rambut gak banyak, cuma datang dari Tuhan juga. Iya gak sih? Karena kan sehelai rambut kita aja kalau Tuhan gak izinkan jatuh kan gak akan jatuh. Iya gak sih? Iya gak? Tapi itu banyak hal. Wow. Gue masih bisa ngedenger kuping gue luar biasa. Karena ngebayang gak? Saya baru tahu. Tante saya pakai hearing aid. Ternyata harga hearing aidnya berapa? 4.000 ya? 6.000. Tandanya kalau Anda nggak pakai hearing aid, Anda bersyukur. Pakai hearing aid aja harganya 6.000 juga nggak jelas. Karena dia bisa bilang, what Aldo? Anda bersyukur. Tandanya pada saat Anda ngelihat kaca gitu. Wah, saya masih bisa ngelihat dengan jelas. Nggak perlu pakai kacamata. Luar biasa. Saya pakai kacamata, saya bersyukur banget mata saya masih bisa melihat walaupun pakai kacamata. Ada banyak alasan untuk Anda mengatakan bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Terus Anda keluar rumah nih. Anda keluar rumah, ya kan udah pakai baju dong, iya bahasa masuk. Anda keluar rumah, Anda ngelihat lagi ada pekerjaan Tuhan di sana. Lihat apa? Anda lihat ke atas. Wow, matahari. Siapa yang merintahin matahari untuk terbit atau enggaknya? Tuhan yang merintahin. Iya enggak? Anda lihat di sana, wah ada udara segar yang bisa gue hirup. Aduh ada udara dingin. Aduh ada matahari. Tuhan bukan sih? Tuhan yang bekerja. So, jadi enggak ada alasan untuk Anda berkeluh kesah terus menerus tentang hidup. Instead, ayo perkatakan, Tuhan baik. Saya ini adalah karya terbesar Tuhan. Saya ini adalah ciptaannya Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Kenapa saya berharga? Tuhan mau mati buat saya di kayu salib. Kalaupun di dunia ini hanya ada satu orang yaitu saya percaya Tuhan juga akan mati di kayu salib. Men, kalau Anda memperkatakan hal tersebut, luar biasa kehidupan Anda di 2022 ini. Yang penting apa? Ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. So sekarang bagaimana nih? Bagaimana untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan? Nah, sebelum saya mau kasih tahu beberapa hal untuk bagaimana kita mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi di Joshua ceritanya, bangsa Israel tuh udah dibawa keluar dari Mesir, udah ngelewatin 40 tahun, lalu di Joshua, tolong bukain Andi, Joshua 3 ayat 15-17. Nah, Joshua 3 ayat 15-17. Coba saya bantu Andi. Keluar di. Oke. Joshua 3, 15-17. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepi selamanya musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi akhirnya terbelah nih. Terbelah, akhirnya mereka menyeberang.
Yosua 4 ayat 6-7. Nah ini akhirnya selamat nih. Selamat, tolong dibuka di Yosua 4, 6, 7. Nah akhirnya bangsa Israel ini selamat nih. Dipimpin oleh Joshua. Nih Musa ini udah over. Nah dibawa sekarang Yosua 4 ayat 6-7 mengatakan supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Saya mau poinin bagian apa? Bagian akhir. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan. Jadi setelah menyeberang, Tuhan bilang kepada Yosua, hey, bikin batu peringatan. Batu peringatan untuk apa Tuhan katanya? Untuk keturunan-keturunanmu ingat akan pekerjaan Tuhan yang membantu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Tandanya apa? Untuk kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Perlu juga kita pakai hal-hal yang memudahkan kita untuk melihat dan mengingat akan pekerjaan Tuhan. Kalau Anda punya, boleh juga pakai batu kalau mau sih. Batu-batu kecil, kalau Anda mau gitu. Anda punya batu-batu kecil, Anda tulis aja. Anda tulis di situ, sembuh waktu itu sakit. Udah, Anda taruh di bowl. Atau Anda ambil kertas. Anda robek. Anda tulis. Berkumpul sama anak-anak setelah 10 tahun terpisah. Digunting, ditaruh di satu bowl. Jadi pada saat Anda imannya lagi goyah, Anda lagi sedih, Anda buka bowl itu. Iya ya, Tuhan membawa saya. Anda tulis, anak saya bisa menikah, puji Tuhan. Itu berkat dari Tuhan loh. Saya diberi cucu, saya diberi anak tanggal sekian. Tulis, masukin di bowl. Atau mungkin Anda punya foto atau gambar yang membuat Anda ingat akan pekerjaan Tuhan. Anda bisa nulis juga, bikin jurnal. Dulu saya sering bikin jurnal, tapi nggak tahu kenapa nih udah nggak ngerjain sejak pandemi. Saya nulis gitu. Saya tulis cuman poin-poinnya. Bahkan hal-hal kecil, apalagi waktu Vivi masih di Kanada, saya tulis betapa pertolongan Tuhan tuh luar biasa banget. Selama 2,5 tahun ada satu teman saya namanya Andrew yang pada saat itu dia kerja di airlines. Dia ngebantu saya untuk bisa terbang dari Philadelphia ke Toronto naik pesawat. Ya nggak selalu gitu, terkadang gue naik bus juga 10 jam gitu. Tapi tetap juga saya mengucap syukur, saya tulis pertolongan Tuhan. Saya tulis juga bagaimana banyak ibu-ibu di gereja ini, Do ini titip makanan ya untuk Vivi. Padahal mereka belum kenal Vivi. Ada yang kasih somai, ada yang kasih tempe bacem, semua segala macam. Itu saya ingat, saya tulis di jurnal saya. Hingga akhirnya Vivi masuk Amerika, saya tulis. Vivi bisa masuk Amerika. Saya tulis Eden lahir. Gitu. Saya tulis semuanya. Jadi penting banget saudaraku, Anda bikin jurnal atau Anda bikin kertas untuk mengingat sebagaimana Tuhan bilang kepada bangsa Israel, buat batu-batu peringatan. Selain Anda bisa bikin jurnal atas apa yang sudah Tuhan kerjakan, Anda juga bisa bikin tulisan untuk doa-doa Anda. Itu yang kedua. Yang pertama jurnal atau tulisan-tulisan atas apa yang Tuhan kerjakan. Yang kedua doa-doa. Anda catat doa-doa pergumulan Anda. Dan Anda akan lihat di halaman berikutnya pada saat itu, wow, bulan sekian Tuhan udah ngejawab doa saya. Kalau Anda yang biasa ikut doa hari Senin, gitu ya. Dulu-dulu kalau kita doa Senin tuh kita ada kertas. Kita bagi-bagiin kertasnya kertas doa. Dan kalau saya kumpulin itu luar biasa banget. Di kertas-kertas doa ini udah kejawab,
udah kejawab. Kelihatannya simple, tapi iman kita dibangun. Kita berdoa bertahun-tahun. Contohnya kepada seorang teman kita, Stefanus. Dia ada 11 tahun di penjara. Can you imagine? 11 tahun kita berdoa buat dia loh. Setiap Senin. 11 tahun dia di penjara di Amerika. 11 tahun, I still remember. 11 tahun setiap Senin kita berdoa buat Stefanus di dalam penjara. Keluar dari penjara, kita bilang, coret. Udah pulang Indonesia, udah aman dia. Iman kita dibangun gak? Dibangun. Karena apa? Kita ngelihat ada jurnal doa kita di situ. Jadi buat jurnal atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup Anda. Buat juga jurnal doa. Atau hal yang ketiga yang penting adalah mungkin ada ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara buat Anda tentang kebaikan Tuhan. Tulis tangan, digunting, dimasukin di dalam satu bowl. Ketik, print, dipotong, dimasukin dalam satu bowl. Tuhanku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ditulis, di-cut, ditaruh satu bowl. Pada saat Anda lagi down, Anda tahu mau pergi kemana. Anda pergi ke bowl tersebut. Anda buka. Iya ya. Tuhan udah ngejawab doa gue ya. Iya ya, ini firman Tuhannya bicara banget nih buat gue nih. Udah. Anda luar biasa akan mengalami kehidupan 2022 nih udah bukan lagi menakutkan. Ayo, take your time, 10 minutes, 15 minutes. Hari ini atau besok untuk Anda mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ditulis, digunting, dimasukin. Ditulis, digunting, dimasukin. Terus lakukan. Dan yang keempat, selain Anda bikin jurnal atas kebaikan Tuhan, Anda bikin jurnal doa Anda, begitu Anda tulis firman-firman Tuhan, hal yang keempat yang paling penting adalah apa? Mengingat kebaikan Tuhan dengan ngapain? Dengan berbuat kebaikan kepada orang lain. Kalau Anda masih bisa bekerja, Anda masih punya uang, Anda tahu ada orang kelaparan, beli dia makanan. Kasih. Itu tandanya Anda apa? Anda ingat bahwa Tuhan tuh baik banget buat gue. Makanan masih banyak di rumah saya dan saya mau kasih orang lain. Kalau Anda tahu ada orang sakit dan Anda sehat, kasih perhatian buat orang ini. Kirimin obat, kirimin teks, kirimin doa, kirimin makanan. Itu membuat Anda ingat, iya ya, gue sehat, gue baik, gue ada kerjaan, semua segala macam. Menunjukkan kebaikan Tuhan apa? Dengan berbuat baik kepada orang lain. Saudaraku, mari di tahun 2022 ini, saya mau panggil pemusik maju ke depan. Kita sama-sama ambil waktu lah. Untuk benar-benar, ini jadi pegangan Anda. Untuk mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. 4 hal, Andi tolong ditulis tuh. Andi, Anda bisa buat jurnal atau tulisan-tulisan akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa lalu dalam hidup Anda. Dari hal kecil sampai hal besar, Anda akan kagum, Anda akan heran. Anda tulis dari A sampai Z. Yang tadi saya ceritain itu cuma sedikit. Anda punya pengalaman hidup sama Tuhan berbeda-beda. Yang sakitnya disembuhkan, yang keluarganya dipulihkan, yang dapat status imigrasi. Anda tulis, Anda cut one by one. Itu satu. Yang kedua adalah apa? Jurnal doa. Kalau Anda lupa yang dulu-dulu, mulai dengan sekarang. Saya doain si ini, saya doain ini. Ini pergumulan doa saya. Amin saudaraku. Dan yang ketiga, ayat-ayat firman Tuhan. Jangan lupa, catat ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara. Sebagaimana Yosua disuruh Tuhan, bikin simbol batu sebagai batu peringatan. Anda bikin hal-hal yang Anda bisa lihat. Hingga Anda akhirnya apa? Terus diingatkan akan kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Karena Tuhan udah baik
buat hidup Anda. Amin. Amin saudaraku. Mari kita sambut firman Tuhan ini. Kita juga akan sambut mempersiapkan diri kita untuk perjamuan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Banyak hal yang harus kami ingat Tuhan di dalam memasuki tahun baru ini. Tapi di minggu ini kami mau belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Roh Kudus, saya berdoa saat ini, ambil saudaraku, tundukkan kepala, tutup mata, close your eyes. Anda di rumah juga. Roh Kudus, ingetin, kalau kami lupa akan apa yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kami. Saat ini Roh Kudus bicara. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat. Kata dari awal. Walau ku tak dapat dari awal. Shikida ada apa? Shikida ada apa? Kalalala. Adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sama-sama sekali lagi kita angkat suara, kita katakan, saudaraku, angkat kedua tangan kita sama-sama. Walau ku tak dapat kita nggak tahu tahun 2022 gimana. Yes. Namun hatiku tetap gimana? Memandang padamu. Tuhan tuntun langkah Anda. Semua yang percaya katakan, walau ku tak dapat melihat semua
Amin saudaraku, Tuhan tuntun langkah Anda dan saya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan, biar hati kami tetap Tuhan, bukan hanya memandang, tapi mengingat segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau melupakan masa lalu. Kami gak mau memperhatikan masa lalu, tapi kami mau memandang akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Saudaraku, kita siapkan perjamuan kita. Kalau ada di antara Anda yang belum mendapatkan anggur perjamuan, tolong angkat tangan lantai 1, lantai 2. Yang belum, si Feli tolong siapkan. Lantai 2 ada yang belum? Tolong di atas ada, Ci. Haleluya. Di sini udah? Tolong. Iya. Sudah semuanya? Nah, ayo ambil waktu untuk kita jujur datang di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa pelanggaran kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang mau mengampuni dosa pelanggaran kita. Haleluya. Orang-orang percaya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi. Pada malam waktu Yesus mau disalibkan, Yesus duduk makan sama murid-muridnya. Yesus ambil roti, Yesus memecah-mecahkannya sambil mengucap syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kita disuruh ingat lagi akan pengorbanan Tuhan untuk Anda dan untuk saya. Anda percaya yang di tangan kanan Anda adalah tubuh Kristus? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Buka anggur Anda. Angkat tinggi-tinggi. Lalu Yesus mengambil cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kembali kita diingetin untuk pengorbanan Yesus Kristus. Darahnya tercurah di kayu salib Golgota. Bagaimana Yesus dimahkotai mahkota berduri. Bagaimana tangan dan kakinya berlobang paku. Bagaimana lambungnya ditusuk dengan tombak. Ini adalah darah Yesus. Kita disuruh ingat pengorbanan Kristus Yesus. Anda percaya di tangan kanan Anda adalah darah Yesus Kristus? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus.
Tadi firman Tuhan mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saudaraku ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Yesus yang tercurah buat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur biar kami terus mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. In Jesus mighty name. Amen, amen, amen. Saudaraku, mari siapkan persembahan Anda. Setiap minggu di bulan Januari ini kita akan belajar things to remember in this new year. Hal-hal yang harus kita ingat di tahun yang baru ini. Short announcement, terus jaga diri. Philadelphia masih banyak kasus, lagi tinggi-tingginya sekarang ini. Ya, kalau Anda ketemu orang segala macam, usahakan pakai masker. Apalagi misalnya orang-orangnya Anda nggak tahu gitu dari mana ke mana gitu segala macam. Ya. Dan selalu hati-hati di dalam menjaga diri. Still winter time. Kita doain untuk Philadelphia gak lagi banyak kasus-kasus yang mengerikan ya. Oke? Mari untuk Anda yang mau membawa persembahan, angkat amplop persembahan di tangan kanan Anda. Berterima kasih Tuhan. Tuhan bawa kami di tahun 2022 ini. Dengan kami membawa persembahan kami pagi ini Tuhan. This is part of our witness. Yang menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Yang kasih setianya luar biasa. Yang udah memberkati kami dengan begitu banyak hal. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan dan biar bisa dikelola dengan benar lewat gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk kota Philadelphia Tuhan. Bukan hanya keamanan, tapi kami juga berdoa dengan COVID cases yang makin bertambah. Biar Tuhan pulihkan tanah kota ini. Tuhan pulihkan hati orang-orang di kota ini. Pemimpin-pemimpin di kota ini. Di dalam nama Yesus. Of course kami berdoa juga untuk keamanan. Setiap kuasa iblis, kuasa kegelapan kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami membawa terang, kami membawa damai, kami membawa pengharapan atas kota ini. Kalau ada di antara teman kami, keluarga kami, kenalan kami yang harus stay di rumah karena COVID, Tuhan kasih ketenangan, Tuhan kasih penghiburan buat mereka, dan yang paling penting Tuhan beri kesembuhan buat mereka. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang terus memimpin Anda pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas biar kekuasaan-Mu ke kiri, ke kanan, dan apa yang Engkau kerjakan, Tuhan yang akan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, katakan amin. To God be the glory. Haleluya.